Apa hukumnya arisan? Jauhi aja kalau bisa. Arisan lebih baik dijauhi karena memang arisan itu sebenarnya hutang yang diatur supaya kesannya bukan utang bukan itu, utang kan itu. Orang itu kalau berutang dalam agama, kalau darurat baru boleh, kalau udah darurat nggak boleh, ya. Karena orang kalau mati punya utang, masalah, ruhnya akan tergantung antara langit dan bumi. Dalam sebuah hadis dikatakan, dan arisan itu utang. Nah, orang yang kena pertama misalnya, dapat pertama, maka dia jadi masalah utang. 14 orang yang dia punya utang 13 orang yang dia harus bayar setiap bulan. Apalagi kadang-kadang sering kali terjadi arisan ini digunakan memang untuk tanda kutip ya, berfoya-foya. Misal dapat pertama, dapat 15 juta. Bapak ibu-ibu, dibeli apa 15 juta? Mau syukur-syukur kalau dipakai bayar utang juga atau punya masalah. Enggak, beli tas, beli apa, nggak ada manfaat. Terus itu utang, bangga baru beli benda. Padahal sebenarnya enggak diperlukan, tasnya masih banyak. Lalu untuk apa? Gitu. Lebih baik jangan. Saya tidak katakan haram ya, lebih baik jangan. Satu-satunya yang dibolehkan oleh para ulama khusus masalah ini adalah kalau seseorang memang meniatkan bahwasanya arisan diadakan untuk ta'awun, untuk saling bantu. Memang dana diniatkan untuk sosial, ini loh, sosial tiap bulan kita nabung 500.000 untuk siapa diantara kita yang butuh bantuan dikasih. Nanti dia akan dikasih siapa yang mendesak butuh. Misal, oh si fulan ini butuh betul susah, dia bantu kena anaknya sakit, kena si fulan, apalah, kasih, nggak masalah, gitu kan. Nanti kalaupun dia tidak mampu membayarnya, maka itu dimaafin misalnya. Memang dianggap itu kegiatan sosial. Jangan dijadikan sebagai ajang keuntungan, karena nggak ada keuntungan di arisan. Keuntungannya apa? Utang kok itu. Izin bertanya Buya, di desa kami ada yang mengadakan arisan dan tabungan, dan arisan tersebut ada uang mejanya atau nomor 0 dulu untuk yang memegang arisan. Begitu juga tabungan, dipotong 5% untuk yang memegang tabungan itu sebagai ADM. Bagaimana hukum? ADM itu apa? Administrasi, Bu ya. ADM. Aku di mana itu? Indonesia suka nyingkat ADM. Itu Mbak, suka main HP itu biasanya. Terus? Bagaimana hukum uang meja di arisan dan 5% di tabungan? Apakah itu riba, Bu ya? Jika riba, apakah kita yang ikut arisan atau tabungan tersebut mendapat dosanya, Bu ya? Mohon pencerahannya. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Arisan ada dua, arisan yang benar dan tidak benar. Arisan yang benar adalah arisan yang dibangun dalam irama tolong menolong. Kami, Anda, dia, dan yang lainnya 10 orang membuat satu arisan. 12 orang deh, biar tahunan deh. 11 orang deh, yang satu nolnya tadi. Oke. Dalam irama Pak, tolong menolong itu. Yang 0 itu si A. Yang ke-12 deh, atau nomor 1. Dia memang nggak keluar duit dia, karena dia koordinatornya. Maka kita ngumpulin nanti yang diundi nomor 1, nomor 8, nomor 9, begini. Maka sah ini dalam irama tolong menolong. Kemudian di saat nanti salah satunya kok jatuh melarat, nggak bisa memberi, nggak boleh dimarah-marahi dong, karena itu bukan utang. Jadi kalau ada satu nggak mampu, Masya Allah, yuk kita bantu deh agar dia mampu. Kita bantu di luar hitungan arisan, patungan lagi atau bagaimana dikasihkan ke dia biar arisan tetap jalan. Bukan malah dipangkas. Kalau sudah 2 kali arisan nggak ikut, hangus keluar. Nah, ini nggak benar itu. Karena dalam irama tolong menolong yang tidak mampu justru diperhatikan. Loh, kenapa sudah tidak bayar 3 kali? Saya nggak kuat, tidak punya uang dan sebagainya. Ini dalam irama tolong menolong. Maka karena irama tolong menolong nggak ada istilahnya riba di situ. Sehingga untuk ADM-nya tadi, untuk Bu ADM itu bisa saja diberi suka-suka. Asalkan yang kita semua rela, karena kita rela diberikan seolah-olah kita bersedekah kepada administrasi tadi. Sama tabungan juga demikian, bagian administrasinya jadi tabungan kita nanti kepotong
Tapi kepotong itu adalah untuk yang administrasi, dia akan digaji, diberi dari uang kita. Jadi kita sebetulnya karena dia telah menolong saya untuk ngumpulin duit saya, maka dia berhak dong saya beri, sah-sah aja begitu. Jadi nggak apa-apa itu, karena ini adalah sifatnya tolong menolong. Tapi arisan yang kayak utang, kamu pokoknya harus bayar nanti ini, maka yang dikembalikan yang apa? Cara mengembalikannya harus persis karena sifatnya seperti ngutang. Nah, karena kita sifatnya ngutangin, saya ngutangin lah, kan ya kayak ngutangin ya. Kalau nggak bisa bayar ya utang, harus bayar. Ngutangin harus bayar. Lah kalau sudah bahasa ngutang ini harus waspada, ya tidak boleh harus ada tambahan riba dan seterusnya. Ada lagi dalam arisan itu yang perlu dihindari adalah karena saya buru-buru pengen dapat duit, undian apa namanya, kocokan itu undiannya ini kok nggak keluar saudara saya, teman saya, akhirnya apa, saya ambil dulu aja deh ya, cuman dikurangi nilainya. Maksudnya apa, 1 juta untuk saya ambil duluan, cuman 900-nya buat kamu dan sebagainya, nanti dapat lagi, berarti ini adalah uang 1 juta ditukar dengan 900 juta, ini yang nggak boleh. Nah kalau anda memang ada yang lebih memerlukan, Bu saya lebih perlu, ya udah ambil dulu bagian saya, nggak apa-apa, ini tidak ada tambahan apa-apa, mungkin sama ya tolong menolong kok, dia lebih perlu, saya juga perlu, baik saya perlu, mana yang lebih perlu, lah tolong menolong, kan gitu, tinggal dipilih aja yang lebih perlu gimana, itu ya, dia tambahan nggak boleh. Jadi nggak apa-apa semacam itu untuk administrasi, untuk sebab jangan sampai ada orang suruh tulis nggak dikasih duit, dia nulis, dia nagih keliling, capek, ya. Kadang-kadang orangnya suruh ngambil sini dan sebagainya. Kasih berhak dia untuk mendapatkan itu semuanya, asalkan dari kesepakatan semua anggota yang ada di dalam anggota arisan tersebut. Allah alam bisawab. Pak Ustadz, apa hukumnya mengadakan atau mengikuti arisan? Arisan. Berikut ini kita goncang. Arisan, bulan depan arisan itu silaturahim. Man habaib satu lahu fi rizqi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau mudah rezekinya, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah silaturahim. Tapi kalau hanya sekedar silaturahim, maka dibuatlah arisan. Arisan masyarakat Jawa Timur, arisan masyarakat Minangkabau, arisan alumni SMA 1. Nah, kumpul. Selama di dalamnya baik, nggak apa-apa. Arisan itu fadah silaturahim. Jangan arisan untuk pamer harta. Jam berapa ya? Kita jangan. Bukan mau menunjukkan gelang besar. Kan nggak semua kita rezekinya sama. Mungkin di situ ada yang kaya, tapi ada juga yang susah. Setiap kali dia melihat gelang besar, aduh, gatal ya. Menggunakan rantai besar. Sampai di sana cuma menceritakan aib orang. Kalau di sana isinya zikir, bagus. Berikut ini kita arisan di rumah Bapak Ano, nanti kita baca Yasin. Bagus, di rumah itu dibacakan Yasin supaya hantu jin kabur semuanya. Bagus. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ini ada Al-Quran diletakkan di dalam lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang melihat seperti bawa kucing. Wah, pinter Anda, cantik ya. Pernah dibuka enggak? Maka arisan baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca. Ini sekarang banyak juga orang arisan baca Yasin yang dibaca ujung-ujungnya. Jaon, Bayakun. Pas baca rame-rame semua bisa baca. Tapi begitu satu-satu diperiksa, baca ya Asin. Kalau sampai baca Asin, baca huruf Latin. Hanya belajar baca Quran. Berikut ini kita acara arisan nanti sore, kita akan selingi dengan pembacaan Yasin dengan bimbingan tajwid bersama Ustadz Imam Al-Mukarram Kiai Fulan. Nah, bagus, baik, nggak salah.
Tapi kalau cuma datang begitu nggak tertarik Pak Ustaz, gimana kalau diisi dengan goncang uang? Ngumpulnya 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setelah itu digoncang. Ustaz, apa hukumnya jika ketua arisan motong uang arisan yang sudah dimusyawarahkan sebelumnya? Karena ketua arisan bertugas menagih uang. Arisan Ibu A, B, C, D, E, F, G, H, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas pula 9 nih. J, 10 lah, biar mudah ngitungnya. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Lalu kemudian digoncang. Masukkan nama A, B, C, D, F, G, H, I, J, goncang. Ini yang ikut arisan ini mesti ikut tes jantung dulu. Kalau tidak nanti takutnya tak keluar kumat, jantung mati. Waktu digoncang, keluarlah huruf D. Keluar huruf D. Maka D mendapat 1 juta. Padahal D baru keluar 100.000. Apa akad 900.000 itu? Apa akad 900.000 itu? Hutang. Maka sesungguhnya si D sedang berhutang 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Hanya saja hutang ini waktunya dibayar kapan? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Waktunya sudah ditentukan. Berapa lama? 10 bulan. Kenapa 10 bulan? Karena diputar setiap sebulan sekali. Jadi sebetulnya akadnya akad utang. Boleh kita berutang Pak Ustaz? Boleh, tapi jangan ada bunga di situ. Ngutangnya 1 juta, ya bayarnya 1 juta. Kepada 10 orang, kepada 9 orang, ya 900, 100. Nggak masalah. Sama-sama izin, antaradin, tidak ada riba di dalam. Tapi kemudian ada satu orang ketua, istri Pak RT, dia yang ngumpul duit. Kata dia, kan ini kan ada aja lah alasan Bu RT itu kan banyak alasannya. Adalah itu ini segala macam begono begini. Kalian keluarkanlah agak 10.000 ini uang minyak apa segala macam. Kata dia, itu tergantung Ibu A, B, C, D. Kalau mau kasih, kalau mau tidak. Karena ini terkait dengan administrasi, dia ngumpul, bukan riba di sini, dia ngumpul. Yang tidak boleh itu, ujuk-ujuk tiba-tiba datang satu orang ke rumah kita, Ibu A. Jangan Ibu A, nanti kira Bu RT itu lagi. Ibu Z. Tiba-tiba Ibu Z datang ke rumah kita, nawari arisan. Assalamualaikum Ibu, mau arisan? Berapa? 1 juta. Tapi nariknya 900. Yang 100 ini untuk biaya administrasi. Pesertanya mana? Nggak usah nanya-nanya peserta, langsung narik sekarang. Itu jangan ambil. Itu adalah rentenir. Tapi berkedok arisan. Pesertanya sebetulnya nggak ada itu. Pesertanya nggak ada, dia memang udah simpan duit. Ini peserta kita ada 10 nih. Ibu mestinya ngambil 1 juta kan? Iya. 900 saja, yang 100 untuk sebetulnya nanti ibu akan membayar 1.100.000, bisa jadi 1.200.000. Oleh sebab itu maka yang model begini, yang model jelas orangnya, oke, lanjutkan. Tapi kalau orangnya tak jelas seperti ini, itu sebenarnya adalah rentenir berkedok arisan. Mulai Persatuan Rentenir berkedok arisan mengamuk ke saya, dibulinya saya gara-gara pertanyaan Ibu Riah Nur. Mari kita jaga masyarakat kita supaya jangan sampai terjerumus dalam perbuatan haram, diantaranya riba. Senang kumpul-kumpul untuk mencela. Hati-hati, tak marbutah menunjuk pada perempuan, menyebutkan perempuan-perempuan yang suka kumpul-kumpul tapi suka gosip, cuma nyebutin orang aja, ngebahas-bahas. Ya, kalau dibahasakan keren sekarang sosialita yang senang kumpul-kumpul gosip. Kalau yang nggak gosip nggak ada masalah, ya bicarain orang, ngobrol, ngitung-ngitung kerjaan suami, ya
Kadang-kadang judulnya taklim, cuman yang dibahas itu juga. Jeng apa kabar? Mukallah. Baik, alhamdulillah. Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Oh gitu ya katanya. Oh, bahas kemana-mana. Tuh, hati-hati. Nah, suaminya sibuk ngumpulin uang dan ngitung-ngitung. Alladzi jama'a mala wa addada. Suami sibuk ngumpulin harta dengan istri ngitung-ngitung, ngitung aset, ngitung ini, update status, bikin ini, bikin itu. Aduh, kita udah Lamborghini, kok di situ masih Lamborghini aja? Misalnya, bikin kerjaan begitu. Awas, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira hartanya membuat dia kekal. Kekal dalam kedudukan, kekal prestise, kekal segalanya. Kalla la yumbadanna fil khutama. Hati-hati, kami telah siapkan neraka spesial namanya khutama. Narullahil muqadah. Neraka ini spesial karena akan membakar dari titik yang paling dalam. Bagaimana cara bakarnya? Baca dari ujung ayatnya dulu. Fi amadi mumaddadah. Orang ini akan diikat. Dia orang yang sibuk cari kerjanya hanya untuk urusan dunia aja. Penting uang. Gak apa-apa harta juga. Ya gak apa-apa haram juga. Sekarang yang halal aja susah. Misalkan, kumpulin. Itu di nerakanya, itu diikat dulu Pak, Bu. Padahal neraka paling ringan, tapi maaf ya, seringan-ringannya juga neraka. Hati-hati. Ya. Neraka paling ringan itu An-Nisa ayat 56, Quran surah 4 ayat 56. Itu ditarik ubun-ubunnya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang susah diingetin saat di dunia, itu akan ditarik ubun-ubunnya, kami celupkan ke neraka. Nusli itu dicelupkan. Pernah bikin tes celup? Tes celup kan kocok, angkat, kan? Nah, nanti neraka yang paling ringan tuh tarik ubun-ubunnya, kocok di neraka. Kocok, angkat. Kocok, angkat. Kullama nadijat juluduhum, begitu diangkat, sembuh lagi. Celupkan, hancur lagi. Ingat satu harinya sama dengan 1000 tahun. Ini kalau ada yang dicelup cuma 1 detik saja, itu sama dengan 48 hari rasa dunia. Kalau nggak percaya silakan aja. Ya, tapi hati-hati. Itu paling ringan. Yang ini, yang di pekerjaannya sibuk ngumpulin harta, ngitung peluang. Barang mana nih yang masuk? Dari mana? Cina. Wah, Cina mah peluangnya dikit nih. Ya. Mana lagi? Sekian. Oh, ini agak banyak nih. Tolong nanti siapkan ya. Untuk yang itu saya aja yang ngawasin ya. Itu orang-orang yang punya seperti itu. Gambaran rincinya, nyiapkan ini, ngitung-ngitung keuntungan dari yang haram. Itu fi'amadim mumaddadah. Diikat kemudian di tiang neraka. Jadi nggak bisa gerak. Kalau yang tadi kan walaupun ditarik ubun-ubun masuk neraka kan masih meronta. Wah, gitu kan? Gerak-gerak. Tapi ya neraka juga gitu kan. Yang ini nggak bisa gerak. Jadi begini aja. Dan cara bakarnya itu dilas, narullahil muqadah. Dari ujung kaki. Jempolnya dulu dilas sampai matang ke dalam. Sampai meleleh. Kalau sudah meleleh tidak ada yang tersisa, naik ke atas. Naik terus. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai membakar ke bagian afidah, jamak dari fuad. Fuad itu adalah bagian dari otak kita yang suka mendesain perencanaan-perencanaan. Seakan-akan Allah mengatakan begini, ini isi otak kamu apa sih? Orang lain masih sempat ngatur sholat, baca Quran, zikir, matakan kehidupan dengan baik. Di otak kamu nih proyek lagi. Ya ini lagi, keuntungan lagi. Nih rasakan, saya bakar sampai ke yang paling dalam. Jadi kalau Anda sedang kepikiran demikian, coba aja siap-siap.